Malam itu PT Arya Mandiri, sebuah pabrik tekstil di pinggiran kota Indramayu, beroperasi seperti biasa. Suara mesin berputar, bau oli bercampur dengan serat kain, dan para pekerja shift malam sedang menyelesaikan target produksi. Di antara mereka ada Sari, operator mesin yang dikenal paling pemberani. Tapi sejak seminggu terakhir, dia sering mengeluh mendengar suara aneh dari gudang lama yang sudah tidak dipakai. Kayak ada yang manggil nama aku, pelan tapi jelas banget, katanya suatu malam. Teman-temannya menertawakan mengira Sari hanya lelah, tapi malam itu semuanya berubah. Sekitar pukul 14 WIB, mendadak listrik di seluruh pabrik padam. Mesin berhenti bersamaan, meninggalkan keheningan mencekam. Semua pekerja saling menatap bingung. Tiba-tiba dari arah gudang tua terdengar suara seperti adzan, tapi nadanya melengking, tidak wajar, dan sangat panjang, terlalu panjang untuk suara manusia. "Woi, itu siapa yang ngaji jam segini?" ujar Bagas, supervisor, tapi tak ada yang menjawab. Lampu darurat menyala perlahan, dan saat itulah mereka melihat bayangan hitam tinggi berdiri di pintu gudang tua. Tidak bergerak, tidak bernapas, hanya berdiri dan seolah menatap mereka. Sari tiba-tiba menjerit keras sekali, sampai suaranya menggema di seluruh pabrik. "Aduh, jangan panggil aku lagi. Aku nggak mau ikut lagi." Tubuhnya kejang-kejang, mata melotot putih, lalu dia berlari ke tengah lorong pabrik sambil tertawa cekikikan seperti suara perempuan tua. Semua pekerja panik. 2 orang keamanan berlari mendekat, tapi sebelum berhasil memegang Sari, kedua satpam itu langsung jatuh pingsan seperti ditarik sesuatu. Dan kemudian, mulai satu persatu pekerja teriak histeris, "Dia ada di belakangmu! Dia berdiri di atas mesin! Jangan buka pintunya, dia mau masuk! Aku lihat rambutnya, panjang banget!" Dalam waktu kurang dari 5 menit, hampir 20 orang ambruk, menangis, kejang-kejang, atau menjerit tanpa jelas. Bagas mencoba memanggil bantuan, tapi sinyal hilang total. Bahkan radio internal tidak bisa dipakai. Saat ia mencoba keluar pabrik, tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan tepat di belakang telinganya. "Hahaha, mau kemana?" Bagas membalikkan badan, tapi tak ada siapa-siapa. Namun dari ujung lorong, Sari yang sudah kesurupan menatapnya sambil menekuk kepala ke samping. Gerakannya tidak manusiawi. "Kamu ikut sini." Dia nunggu. Bagas mundur perlahan, keringat dingin bercucuran. Semakin dia mundur, semakin keras suara ketukan dari dalam gudang tua itu. "Tok, tok, tok." Seolah ada yang ingin keluar. Tiba-tiba pintu gudang tua yang sudah dipaku rapat bergerak sendiri, papan-papannya bergetar seperti dihantam dari dalam. Semua pekerja yang masih sadar menjerit serempak. "Pak Bagas, itu pintunya kebuka." Tutup! Jangan biarin dia keluar." "Astagfirullah, tolong." Pintu itu perlahan terbuka, mengeluarkan angin dingin seperti dari tempat yang tidak seharusnya. Dan dari dalam muncul aroma busuk, seperti bangkai basah bercampur tanah kuburan. Seketika semua lampu darurat mati gelap total. Yang terdengar hanyalah suara tertawa, suara langkah kaki, dan bisikan perempuan yang berulang-ulang memanggil nama mereka satu persatu. Saat matahari terbit dan para pekerja shift pagi datang, pabrik itu dalam keadaan kacau. Banyak pekerja tergeletak tidak sadarkan diri. Beberapa menangis tanpa henti. Sari ditemukan di sudut pabrik, memeluk lutut sambil menggumam. Dia sudah keluar, pintunya kebuka. Pihak manajemen memanggil ustaz dan pawang setempat. Kata mereka, gudang tua itu dulunya tempat kecelakaan puluhan tahun lalu. Seorang pekerja perempuan meninggal terjepit mesin di dalamnya, dan sejak itu bangunan itu dijaga, sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. PT Arya Mandiri ditutup selama seminggu, tapi hingga hari ini, beberapa pekerja masih mengaku mendengar suara ketukan dari gudang itu. Tok, 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 seakan ada yang mencoba masuk kembali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Tulis di kolom komentar untuk kita bahas cerita mistis lainnya.